Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jika dalam keadaan normal, maka seseorang boleh mencukupkan diri istinja dengan air saja atau istinja dengan batu saja. Boleh, meskipun ada air. Jadi di sini air banyak, tapi dia maunya pakai tisu saja, boleh. Atau misalnya tisu ada, batu ada, tetapi dia maunya pakai air saja, kelamaan pakai itu misalnya, dia juga boleh istinja seperti itu, juga boleh. Tetapi mu'alif tadi mengatakan yang lebih utama itu dengan batu dulu, kemudian disusuli dengan air, bukan dengan air baru dengan batu. Nggak ada fungsinya, nanti dengan batu dulu baru dengan air, itu yang lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Haidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bersama-sama furudul wudu sampai istinja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Faslun wa sunanuhu asyaratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ma'ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin
wa takhlilul lihyatil katsati wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena dengan nikmat tersebut tergerak hati kita pagi hari ini untuk kembali berangkat dan berkumpul dalam majelis yang mulia, majelis ilmu din, dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja. Semoga kebersamaan kita ini membawa manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Semoga kita termasuk umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita memulai pengajian kitab ini dengan semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada pembahasan tentang al-istinja. Mari kita baca terlebih dahulu faslun utawi iki iku fasal suci. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun utawi iki iku fasal suci. Wal istinja ulan utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli sangking uyuh wal ghaiti lan berak wal afdalu lan utawi kang luweh utama iku ayas tanjia yanto istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu summa yutbi'aha nuli ngetut bureni ing ahjar sapa wong ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Wa yajuzu lan wenang apa ayakata sira lan yanto batesi sapa wong alal ma'i ing atase banyu. Aw ala thalathati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yunki kang bersihaken bihinna sapa wong bihinna kelawan thalathati ahjar al mahalla ing panggonan metune najis. Fa iza arada mongko tetkalane ngarepaken sapa wong ali ketisara ing batesi ala ahadihima ing atase salah sijine karone alma utawa salasati ahjar falma'u mongko utawi banyu istinja kelawan banyu iku afdalu luweh utama. Fasal menjelaskan tentang masalah istinja. Mu'alif mengatakan istinja itu wajib dari keluarnya kencing
dan berak. Yang paling utama seseorang beristinja dengan batu, kemudian mengikutinya dengan air, dan boleh mencukupkan diri, membatasi diri dengan istinja dengan air saja atau dengan 3 batu saja yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jika seseorang menghendaki untuk mencukupkan diri pada salah satunya, maka istinja dengan air itu lebih utama. Hadirin hadirat rahimakumullah, istinja, mu'alif mengatakan istinja itu wajib minal bauli wal ghaid, yaitu dari keluarnya air kencing dan berak. Jadi istinja wajib setiap kali seseorang selesai buang air kecil, kencing, ataupun buang air besar, atau setelah berak, itu wajib. Tetapi sebenarnya tidak hanya dari kencing dan berak saja. Jadi mu'alif di sini hanya menyebutkan minal bauli wal ghaid karena yang biasa keluar dan wajib diistinjai itu adalah kencing dan berak. Tetapi sebenarnya istinja itu tidak hanya wajib sebatas apabila seseorang itu kencing ataupun berak, tetapi setiap kali seseorang itu mengeluarkan sesuatu yang basah dari 2 jalan, dari kubul maupun dubur, maka dia wajib untuk istinja, kecuali apabila yang keluar itu adalah air mani. Jadi mengeluarkan apa saja, apakah seseorang itu misalnya mengeluarkan madhi atau wadi atau benda-benda lain yang keluarnya itu basah dari kubul maupun dubur, maka di sini wajib untuk istinja. Kecuali apabila yang keluar itu air mani, maka di sini tidak wajib untuk istinja, tetapi disunnahkan untuk istinja. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i air mani itu tergolong sebagai suci, bukan sesuatu yang najis. Sehingga ketika air mani ini keluar tidak diwajibkan untuk istinja dalam mazhab Syafi'i. Selain air mani, jika keluar, yang keluar itu adalah sesuatu yang basah, ada basah-basahnya, maka diwajibkan untuk istinja. Hadirin hadirat rahimakumullah, istinja ini tidak diwajibkan seketika langsung begitu buang air kecil atau buang air besar langsung untuk istinja. Kalau bahasa kita itu apa? Cewok, itu istinja. Itu tidak diwajibkan secara langsung. Tetapi wajibnya itu ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Tapi ini selama kotoran itu tidak melumuri tempat keluarnya atau tempat keluarnya kotoran tersebut. Maksudnya begini, apabila misalnya seseorang itu berak, kemudian dia tidak langsung istinja, karena beraknya itu tidak belepotan kemana-mana, dia hanya lewat saja, lewat jalannya, kemudian dia tidak mengotori sekitar dari tempat keluarnya kotoran itu. Maka di sini dia tidak harus istinja langsung, tetapi yang penting ketika dia akan sholat maka dia sudah istinja. Ini kewajibannya itu.
yaitu wajibnya itu dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Tapi ini apa? Selama tadi dikatakan dia tidak melumuri dirinya dengan najis. Kalau misalnya dia kemudian dengan tidak langsung istinja, kemudian badannya kena najis, kakinya kena najis, celananya kena najis, maka di sini yang tidak boleh, dia harus langsung istinja. Karena nanti melumuri badan atau baju pakaian dengan najis, nanti ini termasuk dosa, bahkan itu nanti berbahaya, termasuk dosa besar kalau seseorang melumuri badan ataupun pakaiannya itu dengan air kencing. At-talawwus bil baul, melumuri badan ataupun pakaian dengan air kencing itu tergolong sebagai dosa besar. Maka seseorang harus berhati-hati. Jadi kita mengatakan bahwa istinja itu wajib dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan sholat, tidak harus dilakukan seketika itu juga, itu apabila aman dari talawus bil baul atau dengan najis secara umum. Hadirin hadirat rahimakumullah, istinja itu wajib apabila najis yang keluar itu melumuri tempat keluarnya najis dengan najis. Tapi apabila najisnya itu kering, tadi kan kita katakan istinja itu wajib apabila seseorang mengeluarkan sesuatu yang basah dari kubul ataupun dubur. Contoh yang paling mudah adalah mengeluarkan kencing ataupun tai. Berak itu kan biasanya pada umumnya itu basah. Maka di situ dia wajib untuk istinja. Tetapi apabila najisnya itu kering, sama sekali tidak melumuri atau tidak menajisi tempat keluarnya, tidak melumuri tempat keluarnya, maka di sini istinja tidak menjadi wajib. Meskipun ini mungkin 1001 ya, 1001 atau 101, nggak tahu. Seseorang misalnya kalau kencing kan sudah pasti basah, nggak ada kencing nggak basah, karena kencing itu air. Tetapi kalau berak, seseorang buang air besar, bisa jadi yang keluar itu kering total, nggak ada basahnya sama sekali. Jadi kalau misalnya seseorang itu buang air besar itu kering, jadi nggak ada basah-basahnya sama sekali. Maka di sini tidak wajib istinja. Karena tempat keluarnya itu nggak kena najis. Karena dia cuman benda kering yang sama sekali tidak melumuri tempat keluarnya najis. Makanya sekali lagi tadi kita katakan bahwa istinja itu wajib apabila seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, sesuatu yang basah. Apabila itu tidak basah, kering total, maka itu tidak wajib istinja. Meskipun tadi kita sampaikan, kebanyakan kalau seseorang kalau kencing itu sudah pasti basah. Kalau berak bisa kering, bisa basah, tetapi kebanyakan juga basah. Nah, maka dikatakan oleh mu'alif di sini wajibun minal bauli wal ghaid. Ghaid di sini ya yang dimaksud semuanya di sini apabila seseorang itu mengeluarkan sesuatu, apakah itu berupa kencing, apakah itu berupa berak atau berupa sesuatu yang lain, pokoknya yang keluar itu adalah basah,
maka di sini wajib untuk istinja. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kemudian tidak dia dengan dengan buang air kecil atau air besar itu tidak menjadikan berlumuran dengan najis pada pakaian atau badannya, maka dia boleh menunda istinjanya sampai yang penting sebelum sholat dia sudah istinja. Tetapi apabila najis itu kemudian jika dia tidak langsung untuk istinja, maka akan melumuri pakaiannya, melumuri badannya dengan najis, maka di sini dia wajib untuk istinja ketika itu. Karena melumuri badan atau pakaian dengan najis, terutama dengan air kencing, itu hukumnya dosa. Kalau dengan air kencing itu termasuk dosa besar, minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Bahkan itu menjadi salah satu penyebab seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzihu minal bauli, fa inna ammata adzabil qabri minhu." Bersucilah kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Artinya apa? Dari seseorang melumuri, sengaja talawus melumuri pakaian, celananya, sarungnya, atau kakinya, badannya dengan air kencing. Itu yang menjadi penyebab utama seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Berdasarkan hadis ini, fa inna ammata azabil qabri minhu. Karena itu seseorang tidak boleh meremehkan urusan kencing secara khusus. Tidak boleh seseorang meremehkan kemudian jangan mengatakan nanti saya sucikan. Misalnya seseorang sengaja mengencingi kakinya sendiri dengan alasan nanti setelah ini saya sucikan. Atau seseorang dengan sengaja mengencingi celananya sendiri dengan alasan sudah terlanjur najis nanti kita sucikan lagi. Itu tidak boleh. At-tadammuh atau at-talawus bil baul itu termasuk dosa besar. Terlihat remeh, dosa ini terlihat remeh, tetapi sesungguhnya ini adalah tergolong sebagai dosa besar. Karena itu seseorang harus berhati-hati. Najisnya air kencing dengan najisnya berak itu lebih berat air kencing dibandingkan dengan berak. Karena itu kita harus waspada. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Salah satunya adalah ini. Selain ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu namanya ghibah atau merasani, atau menggunjing orang lain, itu menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kuburnya. Kemudian juga ada namimah, mengadu domba, mengutip perkataan si A disampaikan kepada si B disampaikan kepada si A, tujuannya untuk mengadu domba si A dengan si B agar keduanya bertengkar. Itu namimah. Itu juga menjadi penyebab utama seseorang diazab di dalam kuburnya. Termasuk tadammuh bil baul, yaitu seseorang melumuri pakaiannya atau badannya dengan air kencing. Itu juga menjadi penyebab seseorang nanti akan diazab di dalam kuburnya. Padahal kita tahu bahwa kuburan ini adalah pintu akhirat. Jika seseorang itu selamat di dalam kuburnya, maka dia akan selamat di akhirat.
Tetapi jika seseorang itu sudah diazab di dalam kuburnya, maka dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Karena itu kita harus waspada, betul-betul kita harus waspada terhadap urusan kencing ini. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tadi kita katakan apabila yang keluar itu kering, misalnya dia kencing batu, misalnya batunya kering lagi, misalnya ini kan perumpamaan, mengandai-andai. Bukan kencing batu, berak misalnya dia mengeluarkan batu yang sangat misalnya kering, nggak basah sama sekali, maka di sini apa? Tidak wajib istinja. Meskipun ini hanya andai-andai, tetapi bisa saja itu terjadi. Para ulama menjelaskan itu dalam kitabnya, bahwasanya yang wajib untuk istinja itu apabila seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur berupa sesuatu yang basah, bukan sesuatu yang kering. Kemudian berikutnya al-mu'allif mengatakan wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i. Jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa istinja itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, sebelum masuk ke sini, istinja itu bisa dengan menggunakan air. Yang pertama, yang kedua bisa menggunakan batu atau semacamnya. Kalau dengan air, maka istinja itu adalah dengan membasuhkan air ke tempat keluarnya najis. Ke tempat keluarnya najis artinya ke tempat yang terkena najis itu sampai suci. Prakteknya tangan, misalnya tangan tekanan itu mengambil air, kemudian menyiramkan ke tempat najisnya, kemudian tangan kiri itu menggosok-gosoknya. Itu prakteknya seperti itu. Karena kalau nggak dicontohkan, terkadang ada sebagian orang yang istinja itu secara keliru. Jadi tangan kanan dalam istinja, dua tangan ini difungsikan kedua-duanya. Tangan kanan itu untuk nyiram tempat keluarnya itu dengan air. Kemudian tangan kiri itu untuk menggosok-gosok tempat keluarnya najis tersebut sampai suci. Bagaimana sampai suci itu? Artinya benda najisnya hilang, kemudian sifat-sifatnya juga hilang, bau, rasa, dan warnanya itu hilang. Nah, ini kalau dengan air. Saya ulangi lagi, istinja dengan air itu caranya apa? Tangan kanan itu mengalirkan air, kemudian tangan kiri itu menggosok-gosok tempat keluarnya najis itu sampai apa? Sampai suci, yaitu hilang bendanya dan sifat-sifatnya, tidak ada rasanya, baunya dan warnanya. Maka ini berarti sudah sah istinjanya, sudah mencukupi, dan tempat keluarnya najis itu sudah suci. Tidak boleh seperti yang dipraktekkan oleh sebagian orang, seseorang istinja dengan memanfaatkan satu tangan saja. Ada orang tangannya yang kanan nggak dipakai, eman-eman pakai yang kanan misalnya untuk dipakai, kemudian dia hanya pakai tangan kiri saja. Dia ngambil air dengan tangan kiri, kemudian langsung diginikan. Maka di sini apa? Di sini tidak mencukupi, karena air yang ada di tangan dia itu adalah air sedikit, al-ma'ul qalil, kurang dari 2 kullah. Ketika dia tempelkan di tempat najis, maka air itu menjadi najis semuanya. Maka najisnya akan semakin melebar,
akan najisnya akan kemana-mana. Bukan tempatnya itu menjadi suci, tetapi justru najisnya akan melebar kemana-mana. Nah, ini perlu diingatkan karena terjadi sebagian orang itu seperti itu. Nah, mungkin apa? Nah, karena malas atau karena mungkin tangan kanannya megang HP, mungkin ke WC pakai HP. Kemudian apa? Dia istinjaknya pakai tangan kiri saja, mengambil air dan istinjaknya. Nanti bisa terjadi yang seperti itu, dan itu apa? Tidak mencukupi, tidak sah nanti istinjaknya. Ini cara yang pertama, yaitu dengan air. Kemudian yang kedua, istinja itu bisa dengan batu atau semacamnya. Nah, di sini hanya disebutkan dengan batu, tetapi tidak hanya batu, karena kitab ini kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, sehingga tidak dijelaskan dengan detail, bahkan sangat ringkas kitab ini. Jadi kalau dengan batu atau semacamnya itu artinya benda-benda yang syaratnya yang pertama itu qali', dia bisa mencongkel najis. Artinya benda itu kalau diginikan, misalnya ini ada tempat yang terkena najis, tempat keluarnya najis itu kena najis, kena tai misalnya. Kalau dia dicongkelkan begini, maka najisnya akan terangkat. Itu namanya qali'. Tetapi kalau benda itu tidak bisa mengangkat najis, kalau dibeginikan dia malah meletrek najisnya misalnya, maka itu berarti nggak memenuhi syarat, nggak bisa digunakan untuk istinja. Misalnya pakai kaca itu kan halus, kalau diginikan kaca itu malah bukan terangkat najisnya, malah meletrek kemana-mana, maka berarti kaca itu nggak bisa digunakan untuk istinja. Kalau misalnya pakai tisu, itu bisa kalau tisu, karena tisu kalau dibeginikan maka najisnya akan lekat di tisu itu, di sini akan hilang. Nah, berarti syarat pertama harus apa? Qali'. Nah, qali' itu artinya dia bisa mengangkat najis. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu harus tahir, suci. Nah, bukan sesuatu yang najis. Kalau dia bisa mengangkat najis, tapi dia sendiri itu najis, maka itu juga nggak mencukupi. Misalnya ada tai sapi teletong misalnya, sudah lama jadinya kering, kering keras lagi, kayak batu, bisa jadi lebih keras dari batu. Dan kalau diginikan apa? Bisa mengangkat najis, tetapi dia sendiri najis, maka ini nggak bisa digunakan untuk istinja, karena syaratnya apa? Harus suci. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamit. Jamit itu dia berupa benda padat, bukan berupa benda cair. Kalau cair ya dia akan kalau misalnya bendanya itu cair bukan padat, ya tidak akan, otomatis juga nggak akan bisa mengangkat najis. Kalau misalnya debu misalnya, itu kalau dia bukan tidak jamit, kalau dibuat misalnya mengangkat najis nggak akan bisa. Nah, dia syaratnya harus jamit. Kemudian yang terakhir itu ghairu muhtaram, tidak terhormat, bukan sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat itu seperti misalnya roti, makanan. Misalnya ada roti keras, kalau dibuat istinja untuk ngangkat begini bisa dia juga suci, boleh dimakan, tapi dia terhormat karena dia makanan, maka dia tidak boleh digunakan untuk istinja. Apalagi misalnya kertas-kertas yang seperti ini, yang berisi ilmu syara', ini nggak boleh digunakan untuk istinja. Kalau seseorang menggunakannya untuk istinja, maka bukan hanya dia dosa,
Bukan hanya nggak boleh, nggak sah, tetapi dia akan berdosa, bahkan jatuh kepada kekufuran karena termasuk menghina syarat, ilmu-ilmu syarat. Karena di sini ada Al-Quran, di sini ada hadis, di sini ada ilmu-ilmu syarat. Kalau sampai seseorang menggunakannya untuk istinja, maka dia bukan hanya nggak sah istinjanya, tetapi juga dia jatuh kepada dosa, bahkan kekufuran, mengeluarkan dia dari Islam, karena apa yang dia lakukan itu mengandung unsur penghinaan terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ilmu-ilmu syarat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, caranya bagaimana kalau dengan batu dan semacamnya? Caranya adalah dengan diusap. Tempat keluarnya najis itu dengan diusap menggunakan 3 batu. Nah, 3 batu misalnya 1, 2, 3 sampai bersih tempatnya. Kalau 3 kali masih ada, benda najisnya masih ada di situ, maka 4 kali. Kalau 4 kali sudah bersih, maka disunahkan ditambahi biar ganjil 5 kali. Kalau 5 kali kok masih ada, yang 6 kali dan seterusnya. Pokoknya ila ayun qia al mahalla, sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Nah, di sini beda dengan air. Kalau air itu sampai ila ayatuhural mahallu, sampai tempatnya itu suci. Kalau dengan batu atau semacamnya itu sampai bersih tempatnya, karena kemarin kita katakan yang bisa mensucikan najis itu air, sementara batu itu tidak bisa mensucikan najis. Nah, nanti pasti akan asarnya itu masih tersisa, tetapi itu sudah sudah sah kalau seseorang itu sholat dengan seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bisa dengan 3 batu sampai bersih tempatnya, atau dengan 1 batu tetapi dia memiliki 3 sisi. Misalnya batunya begini, kotak begini, maka bisa dengan 1 batu yang pertama dia membersihkannya dengan sisi yang ini, kemudian dengan sisi yang ini, kemudian dengan sisi yang ini, 3 kali. 1 batu tetapi dia memiliki 3 sisi, itu juga diperbolehkan. Atau dengan semacam batu, misalnya dengan tisu 1, kemudian ngambil tisu lagi 1, kemudian ngambil tisu lagi 1. Jika sudah bersih tempatnya, maka 3 kali sudah cukup. Tetapi apabila misalnya 3 kali itu belum bersih tempatnya, maka ke-4 kalinya. Jika 4 kali belum bersih, ditambah lagi 5 kali. Jika sudah bersih, maka berarti sudah selesai istinjanya. Itu tata cara istinja dengan batu atau semacamnya. Bisa dipahami ya? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nggak ada alasan seseorang itu tidak istinja, karena istinja itu bukan hanya dengan air saja. Misalnya seseorang di tengah hutan nggak ada air, ya di sana kan ada batu atau sesuatu yang lain yang semacam batu yang memenuhi syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Atau seseorang misalnya di tengah sawah, malah banyak airnya di tengah sawah. Kalau misalnya di tegalan misalnya, maka dia juga harus istinja, bisa dengan batu atau dengan semacamnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian mu'alif mengatakan di sini, tadi sudah kita terangkan dengan 2 cara istinja tadi. Mu'alif kemudian mengatakan, wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i.
Yang paling utama dalam istinja itu pertama-tama istinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Ini yang paling utama. Nah, tetapi jarang dilakukan oleh orang. Nah, seseorang yang memperhatikan masalah ini biasanya di WC-nya itu dikasih tisu. Jadi di WC selain dia nanti ada air, juga ada tisu. Ada juga di WC yaitu yang ada tisunya saja, airnya nggak ada. Itu nggak biasa kita melakukannya, tetapi itu juga terjadi. Itu juga bisa sebenarnya dipraktekkan. Tetapi yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama itu dengan batu, kemudian baru dengan air. Atau yang semacam batu, yaitu tisu, kemudian dengan air. Jadi di WC selain ada air, disiapkan tisu. Sehingga kemudian pertama dia pakai tisu, 3 kali diusap dengan tisu, setelah itu baru dengan air. Maka ini yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih sempurna seperti itu. Nah, bukan hanya dengan air saja, tetapi didahului dengan batu dulu atau semacamnya, baru kemudian dengan air. Nah, ini yang paling utama. Tetapi mu'alif kemudian mengatakan wa yajuzu ayyakatasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar yunqi bihinnal mahalla. Tetapi apabila seseorang itu mencukupkan diri dengan salah satunya, maka itu boleh. Misalnya saya dengan air saja boleh. Saya istinja dengan batu saja, dengan tisu saja boleh. Dua-duanya boleh. Nah, kalau seseorang misalnya saya malas pakai air dingin misalnya, kemudian dia hanya pakai tisu saja atau pakai batu saja, hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Selama tadi apa? Kalau dengan batu tadi, kalau dengan batu syaratnya itu tidak boleh kotorannya itu melebar dari tempat keluarnya najis. Di sini tidak diterangkan, tetapi para ulama menjelaskan seseorang itu boleh istinja dengan batu selama apa? Selama kotorannya itu tidak melebar dari tempat keluarnya najis. Misalnya tempat keluarnya di sini, maka tidak boleh apa? Dia boleh istinja dengan batu, syaratnya najisnya itu tidak melebar dari tempat keluarnya najis. Jika dia misalnya seseorang berak terus mencret kemana-mana ini, yang basah itu bukan hanya tempat keluar lubangnya, tempat keluarnya saja, tetapi yang keluar, yang kena najis sampai kemana-mana. Kalau yang seperti ini nggak cukup dengan batu, tetapi harus dengan air. Yang kedua, harus sebelum kering. Itu bisa dengan batu. Tetapi setelah kering, misalnya tadi seseorang istinjanya ditunda, habis berak, kemudian dia sebenarnya tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, tapi dia bilang nanti aja, sekarang masih pagi misalnya, istinjanya nanti aja menjelang zuhur misalnya. Kemudian apa? Kemudian ternyata sudah kering, sudah kering. Maka di sini harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu atau semacamnya. Ini syarat dari apa? Istinja dengan batu. Syaratnya apa? 2 tadi. Yang pertama adalah tidak melebar, najisnya itu tidak meluas atau melebar dari tempat keluarnya najis. Yang kedua, sebelum kering. Jika sudah melebar dari tempat keluarnya najis, maka wajib dengan air. Apabila sudah kering, maka juga wajib menggunakan air untuk istinja.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jika dalam keadaan normal, maka seseorang boleh mencukupkan diri istinja dengan air saja atau istinja dengan batu saja. Boleh, meskipun ada air. Jadi di sini air banyak, tapi dia maunya pakai tisu saja, boleh. Atau misalnya tisu ada, batu ada, tetapi dia maunya pakai air saja, kelamaan pakai itu misalnya, dia juga boleh istinja seperti itu, juga boleh. Tetapi mu'alif tadi mengatakan yang lebih utama itu dengan batu dulu, kemudian disusuli dengan air. Bukan dengan air baru dengan batu, nggak ada fungsinya. Nanti dengan batu dulu baru dengan air, itu yang lebih utama. Namun kemudian mu'alif mengatakan fa'idha arada liqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Jika seseorang itu ingin membatasi diri hanya dengan salah satu dari keduanya, maka dengan air itu yang lebih utama. Tadi dia mengatakan saya salah satunya aja, dengan batu atau dengan air. Di sini dia boleh dengan batu saja, boleh dengan air saja. Tetapi jika dia ingin salah satunya, yang lebih utama itu dengan air saja, tidak dengan batu saja. Itu yang lebih utama jika ingin hanya dengan menggunakan satu cara. Tetapi apabila dia ingin menggunakan kedua-duanya, maka di sini al-afdal, maka itu adalah yang lebih utama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu tata cara seseorang di dalam istinja, baik istinja dengan dengan batu atau semacamnya, maupun istinja dengan menggunakan air. Di antara dalil bahwasanya istinja dengan air saja itu lebih utama, maksudnya apabila seseorang itu memilih salah satu, itu yang lebih utama itu dengan air, itu seperti dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Firman Allah ini itu diturunkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, itu diturunkan untuk penduduk Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang ada di Madinah. Salah satu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba, berada di Madinah. Yang mana kita sholat di Masjid Quba itu memiliki keutamaan yang berbeda apabila kita sholat di tempat-tempat yang lain. Dari sisi, maksudnya apabila seseorang sholat sunnah di Masjid Quba itu ada pahala khusus, memiliki keutamaan khusus. Ayat ini bicara tentang masalah orang-orang atau penduduk Masjid Quba, orang-orang atau para sahabat yang hidup di sekitar Masjid Quba, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji mereka, memuji penduduk Quba. Dikatakan wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Kenapa? Karena ternyata para sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Quba itu mereka senang kalau istinja itu menggunakan air.
Mereka senang menggunakan air daripada menggunakan batu. Sementara selain orang-orang di sekitar Masjid Quba, itu banyak yang istinjanya itu hanya menggunakan batu saja. Sementara penduduk sekitar Masjid Quba itu kalau istinja mereka menggunakan air. Karena itulah berdasarkan hadis ini yang menjelaskan tentang dari sebab turunnya ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, maka para ulama berkesimpulan bahwa apabila seseorang itu mencukupkan diri dengan salah satu dari dua cara dalam istinja, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Meskipun apabila seseorang itu kemudian dia menggunakan batu saja, maka itu sudah mencukupi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah ketentuan dalam istinja yang harus kita perhatikan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan tentang beberapa etika di dalam beristinja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita khususnya berak atau kencing. Ini terkait dengan istinja, tetapi bukan dalam masalah istinjanya, yaitu tentang masalah berak dan kencing. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, ada yang beberapa hal yang dimakruhkan, yang tidak sebaiknya dilakukan oleh seseorang di dalam dia buang air kecil atau buang air besar. Insya Allah tentang masalah ini akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan kita pada pagi hari ini tentang tata cara istinja baik dengan batu maupun atau semacamnya maupun dengan air ini bisa dipahami dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena meskipun hanya istinja, tetapi kalau dilakukan tanpa ilmu, maka nyatanya itu banyak orang yang salah dalam mempraktekkannya. Kelihatannya dia sudah cewek, sepertinya sudah istinja, tapi ternyata dia justru kemudian meluaskan atau melebarkan atau bahkan melakukan talawus dengan najis, dengan air kencing atau dengan berak. Nah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.